Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hari ini, yaitu di hari Kamis, ya kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, ya, dan ini 10 hari awal di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Bahkan sebagian ulama beristimbat bahwa 10 hari awal Zulhijjah itu adalah hari terbaik di siang-siangnya. Adapun 10 hari akhir di Ramadan adalah hari terbaik di malam-malamnya. Dan karena itulah siapa yang mengisi dengan amal-amal ketaatan ya di waktu-waktu istimewa ini, di waktu spesial ini, maka diharapkan ya Allah Subhanahu wa taala akan lebih melipat gandakan ganjaran pahala ya, dan juga amal-amal kebaikan lainnya. Ya termasuk ketika kita thalabul ilm atau belajar, menuntut ilmu. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kutayib atau risalah yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu jahil tentangnya atau tidak tahu tentangnya. Dengan kata lain anak-anak harus tahu. Ya, dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-28. Dan ini termasuk pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk memprepare mereka, mempersiapkan mereka sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu dan telah kita singgung bahwa sejatinya tujuan di dalam pendidikan anak itu adalah memprepare atau mempersiapkan anak-anak kita agar mereka siap atau ready untuk melaksanakan tugasnya dan tujuan mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang mana itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana kita tahu betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, betapa rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak serta-merta memberikan kewajiban, beban, taklif kepada hambanya sampai hamba itu benar-benar siap. Karenanya ketika anak-anak manusia itu lahir di muka bumi ini, Allah sudah bekali dengan kondisi yang bersih, kondisi sudah berada di atas keimanan dan kebaikan, yaitu fitrah. Yang mana ini bekal utama di dalam mendidik atau pendidikan anak-anak manusia. Mereka sudah berada di atas kebaikan dan mereka sudah berada di atas keimanan. Dan manakala mereka wafat ya dalam kondisi masih kanak-kanak, maka mereka akan wafat dalam kondisi masih berada di atas fitrah dan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka belum mendapatkan taklif, ya belum menjadi seorang mukallaf. Namun di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada kita sebagai orang tua. Orang tua yang Allah amanatkan anak tersebut, maka wajib untuk menjaga, melindungi, memelihara agar anak tersebut itu ketika hadir di muka bumi ini dan kita sebab kehadiran mereka, mereka dapat tumbuh berkembang dengan baik di atas ketaatan dan kita pulangkan mereka kepada pemiliknya yaitu Allah dalam keadaan yang dalam keadaan yang juga baik.
dan mereka memiliki pengetahuan tentang tujuan mereka diciptakan, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Inilah purpose of life, tujuan kehidupan, dan inilah meaning of life, makna kehidupan. Siapa yang tidak tahu tentang hal ini, maka hidupnya akan menjadi bingung, confused, disorientasi. Dan orang-orang yang seperti ini akan cenderung mudah untuk mengalami frustasi, depresi, ya bahkan hingga keinginan untuk bunuh diri. Karena mereka tidak tahu arah di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah Allah jadikan kita seorang muslim, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menimba atau belajar atau menuntut ilmu, dan kita bisa tahu tujuan hidup kita, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Dan begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Azza wa Jalla memberikan begitu banyak kepada kita tanda-tanda keagungan dan kebesarannya. Mulai dari ayat kauniyah, yaitu berupa ciptaan-ciptaan Allah, alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Itu menunjukkan tentang keesaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya di situ, Allah juga menurunkan firman-Nya, kaulnya, kalamnya. Dan Allah turunkan sebagai bimbingan bagi umat manusia. Dan Allah pilih di antara manusia siapa yang layak, siapa yang tepat untuk mengemban risalah berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih di antara manusia itu dan Allah jadikan sebagai para nabi dan para rasul. Maka dari sini kita bisa melihat begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita, Allah letakkan kita di bumi, Allah uji kita, tapi Allah berikan ya sign, tanda-tanda dan bimbingan. Ya ibaratnya ketika orang ya berada di suatu tempat yang asing, kalau dia kalau di tempat itu tidak ada tandanya, tidak ada sign ya, misalnya belok kiri, belok kanan, lurus ya, berhenti, ada gundukan, ada yang bahaya, maka kita akan mudah untuk celaka. Ya, tapi ketika di tempat itu banyak sign-nya, maka kita akan lebih mudah untuk melangkah dengan selamat sampai ke tujuan. Maka demikianlah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanda-tanda atau sign-nya, kemudian juga Allah berikan kepada kita bimbingan melalui wahyunya, yaitu melalui kalamnya atau qaulnya Al-Qur'anul Karim. Nah, juga termasuk di dalam beribadah. Meskipun kita diciptakan Allah untuk beribadah, tapi tidaklah artinya kita bisa beribadah sekena hati kita, seenak hati kita. Karena ibadah sebagaimana yang telah diterangkan di pertemuan yang lalu, ya pertemuan-pertemuan yang telah lewat, itu sudah dijelaskan tentang makna ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Itu suatu sebutan yang komprehensif, yang mencakup apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, ya baik itu perkataan atau perbuatan yang tampak atau tidak tampak, yang zahir atau yang batin. Dengan kata lain, yang namanya ibadah itu adalah pertama harus Allah ridhoi dan Allah cintai. Karenanya ketika beribadah kita mencari ridho dan cintanya Allah. Itulah bagian dari keikhlasan. Kita tidak mencari ridho dan cintanya selain Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa mengetahui suatu perkataan atau perbuatan kita yang tampak atau tidak tampak itu benar-benar diridhoi dan dicintai Allah, melainkan melalui penjelasan Allah. Allah terangkan tentang hal ini, Allah ridhoi, Allah cintai, itu di dalam kitabnya Al-Quran. Dan juga Allah pilih di antara manusia, manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan manusia itu paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai untuk mengemban risalahnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk beribadah nggak mungkin kita bisa mendapatkan ridho dan cinta Allah, melainkan kita harus mengikuti tuntunan atau bimbingan tata cara dari Rasulullah SAW. Nah itulah syarat ibadah. Makanya di pertanyaan ke-28, bila mana amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berarti tidak setiap amalan itu diterima oleh Allah. Ada amalan yang ditolak. Ya ada amalan-amalan yang Allah tidak mau menerimanya. Nah, karenanya Allah berikan di sini kunci. Apabila seseorang beramal agar amalnya itu diterima olehnya, maka itu harus ada dua syarat. Dan dua syarat ini adalah kunci yang Allah berikan melalui perantaraan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu. Apa syarat itu? Pertama, apabila amalan itu dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti harus dengan ikhlas, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu? Ya, ikhlas itu kan sebenarnya
ya kalau kita lihat secara bahasa, itu kan dari kata akhlasa, artinya memurnikan, ya atau mensucikan atau membersihkan dari segala bentuk kontaminasi dan kotoran-kotoran. Artinya kita mensucikan dan membersihkan tendensi dan niat kita dari segala hal yang dapat memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mengatakan makna ikhlas adalah ya wa huwa an yufarrigha qalbahu lillahi fi ta'ah, yaitu mengosongkan hati karena Allah di dalam ketaatan, ya. Kemudian wa yastafrigha juhdahu fi iqbalihi fiha 'ala Allah, dan mengarahkan daya upayanya di dalam menuju atau menghadap kepada Allah di dalam ketaatan karena Allah. Wa jam'i qalbihi 'alaiha, dan menghimpun hatinya di atasnya, di atas ketaatan, wa iqa'iha 'ala ahsanil wujuhi wa akmaliha zahiran wa batinan. Kemudian dia berusaha melaksanakannya dengan cara yang paling baik dan paling sempurna, baik itu zahir atau batin. Maka itulah ikhlas. Karenanya ya, para ulama salaf mereka memiliki definisi keikhlasan dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi sejatinya tidak saling kontradiksi, namun saling menguatkan dan mengokohkan. Misal contoh ya, seorang ulama salaf bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas adalah sidqun niyati ma'allah. Ya sidqun niyati ma'allah. Ikhlas adalah niat yang jujur, yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Beliau mengatakan al-ikhlasu an yakuna ya sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas itu adalah menjadikan diam dan geraknya seorang hamba semuanya adalah karena Allah. Diam karena Allah, bergerak karena Allah. Itulah ikhlas. Ya. Kemudian seorang ulama salaf yang lain lagi ya, yaitu Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullah mengatakan, ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawami nadhari ilal khaliqi. Ikhlas adalah kita mengabaikan, ya, mengacuhkan atau melupakan pandangan makhluk dengan menyenantiasakan mencari pandangan Sang Khalik, Sang Pencipta. Itulah ikhlas. Ya. Juga sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan yang namanya ikhlas adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi wa ta'ati. Yaitu mengesahkan Allah al-haq yang maha benar di dalam tujuan dan ketaatan. Jadi itulah ikhlas. Ikhlas itu ujung-ujungnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, ya. Nah, oleh karenanya ya, yang namanya ikhlas itu adalah sorful amali mutaqarriban bihi ilallahi wahdahu yarju thawaballahi ta'ala wa yakhsha iqabahu wa yathma'a fi ridahu. Ya, yaitu memalingkan ibadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata, satu-satunya, dengan mengharapkan balasan dari Allah, takut dengan siksanya dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhlas. Makanya ikhlas itu ya nggak keluar dari tiga pilar ibadah. Yaitu apabila seseorang beramal pertama karena cinta kepada Allah, mahabbah. Ya, amalnya dia lakukan untuk mengharapkan cinta Allah. Dan dia mencintai Allah dan dia mengharapkan cinta Allah. Maka itulah ikhlas. Kemudian yang kedua, ikhlas itu adalah mengharap kepada Allah, roja. Dengan amal tersebut mengharap balasan dari Allah. Allah gak bisa disamakan dengan makhluk. Ada orang-orang yang gagal paham ya. Katanya kalau mengharap balasan dari Allah, katanya gak ikhlas. Seperti orang ya ketika menolong orang lain itu apa namanya, mengharapkan pamrih. Yaitu kalau sesama makhluk iya, ya. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah Rabb yang Maha Kaya Al-Ghani. Allah adalah As-Samad yang tidak butuh kepada makhluknya, tapi kita yang butuh kepadanya. Dan Allah senang apabila hamba-hambanya itu merengek-rengek meminta-minta kepadanya dan mengharapkan balasan dari sisinya. Karena yang namanya ikhlas itu adalah harus diiringi dengan harapan, mengharapkan balasan dari Allah. Makanya dikatakan apabila amalan itu dilakukan dengan ikhlas mengharap wajah Allah. Ya, karena di antara bentuk ikhlas adalah mengharapkan wajah Allah. Dan mengharapkan wajah Allah
Itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sejumlah ayat. Ini menunjukkan akidah Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat dzatiyah Allah, Allah memiliki wajah. Wajah itu sudah dipahami maknanya, namun tidak diketahui kaifiatnya, dan wajah Allah berbeda dengan makhluknya, mengimaninya adalah wajib, mempertanyakan bagaimananya, itu adalah termasuk bid'ah dan kesesatan, ya. Dan menyerupakan wajah Allah dengan makhluk itu adalah bagian dari kekufuran. Dan menakwil sifat wajah Allah dengan selain ya makna sebagaimana datangnya yaitu makna zahirnya juga termasuk kesesatan. Ya, makanya kita menetapkan wajah Allah sebagaimana datangnya Allah terangkan bagi dirinya. Gak boleh kita mengatakan Allah gak punya wajah. Gak boleh kita mengatakan ya Allah wajahnya sama seperti makhluk. Gak boleh kita katakan kita bahas oh wajah Allah begini dan begitu. Yaitu kita berusaha mendeskripsikan wajah Allah karena nggak ada yang tahu. Dan menetapkan wajah Allah itu adalah akidah Ahlus Sunnah, ya. Dan wajah Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, mengharapkan wajah Allah. Di antara surat Al-Baqarah. Di ayat 273. Dikatakan dengan dengan redaksi apa? Ibtigha wajhillah. Mengharapkan wajah Allah. Kemudian surat Ar-Rum ayat 38. Ya, ketika menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka. Orang-orang yang beriman adalah apa? Apa namanya? Yuriduna wajah Allah. Mereka menginginkan wajah Allah. Juga di ayat 39 Allah mengatakan juga apa namanya? Turiduna wajah Allah. Ya, itu mereka menginginkan wajah Allah. Kemudian juga surat Al-Insan ayat 9 Allah mengatakan liwajhillah. Jadi ahlu sunnah meyakini Allah memiliki wajah yang mulia sesuai dengan kesempurnaannya secara hakiki berbeda dengan makhluknya. Karena itu tidak boleh dan tidak benar apabila ditakwil wajah Allah artinya ridha Allah, kasih sayang Allah. Ya. Lalu kenapa dikatakan mengharap wajah Allah? Kenapa di dalam Al-Quran dan juga di antara bentuk keikhlasan adalah kita seringkali mengatakan mengharapkan wajah Allah. Kenapa kok mengharap wajah Allah? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah memandang wajahnya Allah Azza wa Jalla. Dan memandang wajah pencipta kita itu adalah nikmat yang paling tinggi dari para penghuni surga. Surga itu tempat penuh dengan kenikmatan, tapi ada lagi nikmat yang lebih tinggi daripada surga. Apa itu? Ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ya. Jadi kata Allah lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya orang-orang muhsinin yang berbuat ihsan, al-husna, yaitu ada pahala pahala yang terbaik kata para ulama al-husna ai maknanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan disediakan oleh Allah pahala surga. Makanya kita mengharap surga. Wa ziyadatun, dan kemudian akan ada tambahannya. Nah, kata ziyadah atau tambahan di sini itu ditafsirkan oleh Nabi sendiri ya. Itu bisa dilihat di Ibnu Katsir. Ya, ziyadah di sini Nabi yang menafsirkan. Maksud dari tambahan itu adalah tambahan nikmat dengan makna an-nazar ila wajhillah, yaitu memandang atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, juga di antara dalil yang lain ya tentang wajah Allah, Nabi juga berdoa memohon wajah Allah. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan apa? Waladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Ya. Jadi Allahumma inni as'aluka, ya. Di antaranya yang beliau minta, ya Allah aku memohon kepadamu ya waladzatan nadhari ila wajhika, yaitu kenikmatan memandang wajahmu, ya. Wasyauqa ila liqaika, dan kerinduan untuk bisa bersua atau berjumpa denganmu. Nah, jadi Nabi sendiri itu ketika melakukan amal juga beliau berkeinginan bisa melihat wajah Allah. Karena Allah adalah ya yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan seseorang yang mencintai sesuatu ingin berjumpa dan bertemu dengannya. Karenanya apabila kita mencintai Allah, maka tentu kita ingin bisa bersua, bertemu, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena yang hakikat ikhlas itu adalah mengharap, pertama mengharap wajahnya Allah.
kemudian mengharap balasan pahala dari Allah, jaza dari Allah berupa surganya, ya. Kemudian mengharapkan ridho Allah, Allah ridho dengan kita. Ya. Kenapa? Apabila Allah ridho dengan kita, maka kita pun akan bahagia, selamat. Mengharapkan cinta Allah, apabila Allah cinta dengan kita juga sama demikian. Maka kita akan menjadi orang yang dicintai Allah, maka kita akan menjadi manusia, makhluk yang paling beruntung. Ya. Kemudian mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Jadi ini diantara ikhlas itu adalah diiringi dengan roja, mengharap. Mengharap bisa bertemu Allah, melihat wajah Allah, mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, surga Allah, balasan Allah. Nah, kemudian juga yang namanya ikhlas itu juga beramal diiringi dengan takut kepada Allah, khauf, merasa takut. Itu juga ikhlas. Takut dengan kemurkaan Allah, takut dengan kemarahan Allah, takut dengan siksa Allah, takut dengan kebencian Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan neraka, ya, takut dengan dosa-dosa. Jadi ini adalah termasuk ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika seseorang beramal karena cintanya kepada Allah, kemudian mengharapkan balasan dari Allah, ya, dan juga mengharapkan bisa melihat wajah Allah, dan dia beramal takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila Allah marah, murka, tidak mencintai, atau juga termasuk menolak amalnya. Maka itulah ikhlas. Ya. Nah, karena itulah jangan tertipu dengan sebagian orang yang sebenarnya ini ucapan yang mungkin ya tampak indah tapi memperdaya dan menipu. Dan ucapan ini adalah ucapan yang mengandung kesombongan. Yaitu ketika mengatakan, "Ya Allah, ya Rob, ya sesungguhnya aku beribadah karena aku mencintaimu, karena cinta saja. Dan apabila aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka haramkan surga itu untukku." Subhanallah. Dan apabila aku beribadah kepadamu karena takut dengan nerakamu, maka hempaskanlah aku ke dalam nerakamu. Waliyadzubillah. Ini ucapan yang sombong sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan ini menganggap dia lebih lebih baik, lebih berilmu, lebih istimewa daripada Nabi. Karena Nabi berdoa memohon agar Allah menjauhkan dari siksa. Nabi berdoa agar Allah memberikan kepada beliau surga meskipun udah dijamin surga, ya. Dan ini adalah tipikal manusia-manusia yang sombong ya ketika mereka mengklaim aku beribadah karena hanya sekedar cinta, itulah puncak keikhlasan yang paling tinggi. Bahkan mungkin mereka sebut dengan tahapan hakikat atau yang apa atau yang lainnya, ya. Maka ini semua adalah termasuk apa? Adalah al-ghurur ya, penipuan ya. Nah, dan karena itulah ya, ikhlas adalah syarat diterima ibadah yang pertama. Dan siapa yang melakukan sesuatu dengan keikhlasan, maka amalnya akan lebih langgeng, ya. Pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullah ketika menulis Al-Muwatta, beliau ditanya, ya, ya, limadza apa namanya? Tusannif ya ma'a anna ghairaka minal ulama'i sannafa. Kenapa Anda tetap menulis padahal sudah banyak ulama-ulama lain yang juga sudah menulis? Maka Imam Malik mengatakan makana lillahi yabqa. Ya karena segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Artinya apabila sesuatu dilakukan lillah karena Allah, maka itu akan menjadi langgeng termasuk juga ilmu, ya. Nah, kemudian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya wa kullu man lam yakun lillahi la yanfa wa la yadum, ya. Segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan langgeng. Enggak akan berguna bahkan ditolak, ya. Bahkan juga ya wa kullu ma lam yakun lillahi fa barakatuhu ya manzu'ah. Segala sesuatu yang dilakukan tidak karena Allah maka akan tercabut keberkahannya. Ya akan hilang keberkahannya. Nah, jadi dari sini ya kita bisa memahami bahwa syarat diterimanya amal itu yang pertama adalah ikhlas. Tapi ternyata ikhlas saja tidak cukup. Ya, orang sebetapapun ikhlasnya, ya, tapi apabila tidak ada syarat kedua maka tidak cukup. Apa itu syarat kedua? Yaitu apabila amalan tersebut sesuai atau berada di atas tuntunan Nabi yang mulia alaihi wassalam. Jadi amalan itu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi amalan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi.
Kenapa? Karena yang paling tahu tentang cara beribadah yang benar kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang paling tahu jalan menuju kepada Allah adalah Rasulullah. Karena manusia yang paling alim, yang paling mengetahui Allah dan jalan menuju kepadanya hanya Rasulullah. Karenanya nggak boleh orang-orang, ya, itu dia membuat-buat jalan-jalan sendiri untuk menuju kepada Allah. Maka jalan itu akan menyesatkan dia dan menjauhkan dari Allah, ya. Jadi ibaratnya, ya ini cuma sebagai ilustrasi saja. Anda sedang berada di suatu tempat yang baru. Kayak misalnya Anda sedang hiking naik gunung ya. Nah, ini gunung yang tinggi, yang besar, banyak pohon, ya jalan setapaknya banyak hilang, ya. Lalu kemudian setiap kali orang yang hiking di sana apabila ingin sampai ke puncak kemudian bisa kembali dengan selamat, maka hendaknya dia memakai guide ya yang sudah pengalaman yang ada di sana. Nah, orang yang berakal ya tentunya dia akan meng-hire atau mempergunakan jasa guide tersebut. Kenapa? Karena guide itu adalah orang yang paling tahu tentang hutan atau gunung tersebut sehingga dia ingin selamat. Nah, lalu kemudian ada juga orang-orang yang mohon maaf ya yang sok tahu atau ingin coba-coba, yang terjadi adalah malah tersesat dan binasa. Nah, sementara yang kita bicarakan ini masih suatu hal yang remeh nih, karena masalah cuma sekedar naik gunung, ya. Lantas bagaimana apabila itu berkaitan dengan perjalanan menuju kepada Allah, ya, yang mana yang paling tahu jalan menuju kepada Allah ini hanya Rasulullah SAW. Manusia yang lain itu nggak boleh menerka-nerka, nebak-nebak, apalagi ngarang-ngarang dan bikin-bikin. Dan ibadah itu adalah upaya untuk mendekat kepada Allah, makanya disebut dengan taqarrub ilallah. Dan siapa yang mengarang-ngarang, membuat-buat, ya, berkreasi, berinovasi di dalam ibadah, di dalam agama, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang mengatakan, "Udahlah, nggak usah ngurusin orang lain, yang tahu diterima enggaknya hanya Allah." Ya memang asalnya yang tahu diterima enggaknya amalan itu hanya Allah, tapi Allah sudah memberikan bimbingan, arahan, ya termasuk melalui keterangan Rasulullah. Apakah Anda tidak mengimani dan mempercayai bimbingan dari Allah? Dan apakah Anda juga tidak mempercayai dan mengimani bimbingan dari Rasulullah? Sehingga Anda ingin berbuat sekehendak hati Anda sendiri, tidak mengikuti tuntunan Nabi, ya atau tuntunan-tuntunan selain Nabi? Ya karenanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu sampai meriwayatkan 2 hadis yang penting dalam hal ini. Yang pertama, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada keterangannya, tuntunannya dari kami, maka tertolak. Yang mengatakan tertolak siapa? Nabi, ya. Melakukan suatu amalan, amalan itu tidak ada keterangannya, tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Hadisnya sahih, yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi siapapun yang beramal di dalam hal ibadah, tidak ada tuntunannya dari Nabi, percuma, nggak akan diterima. Ya, seseorang misalnya sholat, ya 1.000 rakaat hingga kakinya eh, patah misalnya, dalam rangka untuk beribadah dengan keikhlasan yang luar biasa, percuma nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena menyelisih apa yang diterangkan oleh Nabi SAW. Ya, kan suatu hal yang nggak mungkin seseorang itu menganggap aku beribadah kok aku udah ikhlas, ya masa Allah nggak mau menerima amal ibadahku, ya. Nah, kalau Anda ingin diterima amal ibadah Anda, percuma Anda berlelah-lelah tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena yang paling tahu jalan menuju kepada Allah, tata cara ibadah yang benar hanya Rasulullah SAW. Nggak ada peluang bagi kita untuk mengarang-arang, berinovasi, berkreasi dan membuat-buat di dalam masalah agama. Makanya di dalam riwayat hadis yang lain Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa ya minhu fahuwa raddun. Kalau tadi man amila amalan, ini man ahdatsa, siapa yang membuat, ngarang-ngarang, berkreasi, berinovasi ya di dalam agama yang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nah, karenanya di dalam riwayat-riwayat yang lain dari Nabi, Nabi SAW seringkali mengingatkan tentang wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama tentunya. Yaitu perkara-perkara yang dikarang-karang, yang dikreasikan di dalam agama.
Kemudian beliau mengatakan apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang dikreasikan di dalam masalah agama ya, bukan dunia, maka itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi, seluruh bid'ah itu sesat. Ya, dan seluruh kesesatan tempatnya ke dalam neraka, ya. Kalau dia mengatakan, ya, loh berarti dulu Nabi SAW itu ketika haji naik unta atau jalan kaki. Sekarang berarti kalau kita naik pesawat berarti kita bid'ah. Ya, fa subhanallah ya. Ini padahal sudah diterangkan dengan jelas, yaitu apabila dilakukan, ya, dan itu dianggap sebagai bagian dari agama gitu loh. Bagian dari ibadah, ya. Nah, sementara masalah pesawat, mobil itu teknologi, urusan dunia. Nabi yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Loh, tapi kan mau ibadah. Ya, orang mau ibadah, ya, tata caranya udah dijelaskan. Nah, adapun misalnya contoh nih, ya, kita diperintahkan untuk beribadah ke masjid. Untuk menuju ke masjid, ya bebas mau jalan kaki, mau naik unta, naik sepeda, naik kuda, dibonceng, naik kursi roda, yang penting menuju ke masjid, ya. Adapun urusan tata cara menuju kepada masjidnya itu tidak berkaitan dengan masalah ibadah, kecuali apabila ada orang yang meyakini dan menjadikan itu sebagai ibadah. Contoh misalnya, ya, seseorang menuju ke masjid, maka dia melangkahkan kakinya dengan tata cara tertentu yang dia yakini itu akan mendatangkan pahala. Misal, untuk menuju ke masjid, aku melangkah kaki kanan 2 kali, kaki kiri 1 kali, kaki kanan 2 kali, kaki kiri 1 kali. Lalu kemudian sembari itu aku baca, ya, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, ya. Lalu kemudian setiap 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 500 meter aku berhenti, aku beristighfar dan aku doa dan seterusnya, ya. Maka ini jatuh kepada bid'ah, ya. Yang bid'ah bukan jalannya, tapi ketika pertama dia meyakini, ya, ada tata cara yang dia buat, kemudian dianggap itu sebagai bagian dari ibadah dan Nabi nggak pernah menuntunkan. Kemudian apalagi diiringi dengan, ya, bacaan-bacaan tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ya semua amalan yang dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, maka harus ada dalilnya. Makanya dikatakan al-aslu fil ibadah, ya, atau kif atau al-mamnu, hukum asal di dalam ibadah itu terlarang atau berhenti. Tidak kita lakukan sampai kita tahu dalilnya, sampai jelas ada hujah atau dalilnya, baru kemudian kita kerjakan, ya. Misalnya kita diperintahkan untuk sholat, ya. Misalnya kita diperintahkan untuk sholat. Aqimus sholat misalnya, tegakkan sholat. Maka kita nggak boleh sholat dulu sampai kita tahu ilmunya. Makanya agama kita dibangun di atas dasar ilmu, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ya, jadi misalnya Allah memerintahkan, lakukan sholat, tegakkan sholat. Maka kita jangan sholat sampai kita tahu ilmunya. Gak bisa tegakkan sholat kemudian kita ngarang-ngarang sendiri. Ya, orang sholatnya yang satu tepuk-tepuk tangan, yang satu gulung-gulung kumbing, yang satu eee, matuk-matuk, ya, tanah seperti burung dan seterusnya. Ya maka kalau demikian akan rusak. Karenanya tentang masalah salat, kita nggak boleh melakukannya sampai kita tahu tata caranya. Tata caranya kita dapatkan dari mana? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjelaskan tentang tata cara salat yang benar. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu kama" apa namanya? "Ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya kita belajar bagaimana tata cara salat Nabi baru kemudian kita mempraktekannya. Baru kemudian kita melaksanakan sholat. Kalau nggak tahu cara sholat, maka kita nggak boleh sholat. Sampai kita tahu, artinya yang wajib di sini berarti belajar dulu sebelum kita beramal, sebelum melakukan, harus ada ilmunya dulu gitu loh, ya. Jadi untuk sholat, nggak boleh kita lakukan sampai ada dalilnya. Maksudnya sampai ada tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dan masalah ibadah, ini masalah tauqifiyah, ini masalah haknya Rasulullah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita hanya
bisa ittiba mengikuti Nabi. Nabi takbiratul ihram, kemudian Nabi membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain bebas. Kemudian Nabi ruku, kemudian i'tidal, sujud, ya, dan seterusnya. Ini kan kalau kita lihat ini kan ada gerakan-gerakan yang maksus, yang udah spesifik, yang udah dikhususkan. Makanya yang berhak untuk melakukan ini hanya Rasulullah SAW. Ya karenanya kita nggak boleh ngarang-ngarang sholat sendiri. Ada yang mungkin orang sholat diawali dari salam atau yang misalnya atau yang lainnya. Dan termasuk gerakan-gerakan sholat juga kita harus punya ilmunya mengikuti tuntunan Nabi agar diterima oleh siapa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya amal kita tidak akan diterima oleh Allah ya apabila kita tidak ittiba, tidak mengikuti tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya ikhlas itu haknya Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya yang layak untuk disembah dan berhak satu-satunya cuma Allah. Berarti aku hanya berkhidmat, melayani, beribadah ya hanya kepada Allah. Aku tundukkan semuanya hanya untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Kemudian aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah. Beliau manusia biasa, bisa sakit, butuh makan, ya, dan seterusnya. Makanya tidak boleh bagiku mengatributkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan atau terlalu berlebihan. Ya, misalnya mengatakan Nabi tahu hal-hal gaib, ya kecuali yang Allah ajarkan kepada beliau. Makanya Nabi ketika ditanya tentang hari kiamat, ya Nabi nggak tahu jawabannya, ya. Apalagi sampai meminta-minta kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, terutama ketika Rasulullah sudah wafat, ya maka itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena beliau adalah seorang hamba biasa. Makanya beliau mengatakan, La tutruni, janganlah kalian itu berlebihan kepadaku. Sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Ya, jadi beliau sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak berlebihan kepada beliau. Wajib mencintai Nabi, melebihi kepada siapapun. Ya, tapi nggak boleh gulu terlalu berlebihan kepada Nabi. Sampai-sampai memberikan sifat-sifat ya eh, ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya tentunya Nabi Muhammad sendiri pun berlepas diri dari mereka-mereka yang melakukan hal ini. Ya. Karena apa? Karena Nabi SAW diutus adalah untuk diikuti. Makanya Allah jadikan beliau sebagai utusannya, rasulnya. Ya. Allah pilih di antara manusia Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kemudian Allah berikan apa namanya risalah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya makna Muhammad Rasulullah adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada contoh, tidak ada panutan, tidak ada teladan ya yang hak yang benar kecuali hanya Rasulullah. Satu-satunya manusia yang wajib untuk diteladani hanya Rasulullah, yang lainnya tidak wajib. Kita meneladani Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat yang lainnya karena mereka ya adalah sahabat Nabi dan kita diperintahkan Nabi untuk mengikuti mereka. Tapi tidak secara mutlak. Artinya apabila mereka menyelisihi, ada misalnya di antara mereka menyelisihi Nabi, maka tidak kita ikuti. Apalagi ya yang levelnya jauh di bawah sahabat, ya. Dan apalagi manusia-manusia di zaman sekarang. Maka kita nggak ngikutin mereka kecuali apabila ada dalilnya. Dan kita tidak mengkultuskan siapapun yang ada di muka bumi ini, melainkan kita hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya apabila seseorang benar-benar dia meyakini tentang kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia harus membangun ibadahnya di atas ikhlas dan mutabaah, ya. Nah, jadi amalan gak akan diterima apabila tidak menegakkan haknya Allah, yaitu ikhlas dan ini juga tauhid dan apabila tidak menegakkan haknya Rasulullah SAW, ya, yaitu apa? Ittiba, ya mengikuti dan mencontoh beliau alaihi salatu wassalam.
Nah, karena ya anak-anak kita perlu untuk kita ajarkan tentang konsep mendasar ini, agar kelak, manakala mereka telah dewasa, mereka beribadah, ibadahnya adalah ibadah yang makbul insyaallahu taala. Karenanya dari semenjak kecil kita harus jauhkan mereka dari yang dapat mengotori dua hal ini. Yang pertama yang paling bahaya adalah syirik. Makanya nasihat Luqman alaihissalam kepada putranya pertama kali adalah, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah apa? Menjauhkan mereka dari amal-amal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi di dalam hal ibadah. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Maka kita ajarkan anak kita agar menjauhi bid'ah, terhindar dari bid'ah dan tidak sampai jatuh kepada amalan bid'ah, ya. Dan kita ajarkan agar mereka konsisten dan komitmen dengan hal ini. Meskipun mereka dikucilkan oleh manusia karena banyaknya manusia yang tidak melakukan hal ini, ya. Karena banyaknya manusia yang yang datang ke kuburan kemudian meminta-minta kepada mayit, atau adanya manusia-manusia yang datang ke tempat-tempat keramat kemudian melakukan hal-hal yang dimurkai Allah sebenarnya, yaitu dengan kesyirikan, ya. Jadi ajarkan mereka untuk tidak tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya, ya, agar tetap konsisten dan komitmen berada di atas al-haq. Dan juga ajarkan mereka juga untuk konsisten mengikuti sunnah Nabi meskipun mereka dicemooh, dicela, diejek, ya. Kenapa? Karena kita beribadah mengharapkan balasan dari Allah, pandangan dari Allah, tidak dari manusia. Makanya ucapan, hujatan, makian, cercaan manusia itu tidaklah akan menyurutkan apabila seseorang itu benar-benar menegakkan ibadahnya di atas ikhlas dan mutaba'ah. Ternyata membangun konsepsi ikhlas dan mutaba'ah itu dapat, ya, membangun kepribadian menjadi sosok yang tangguh, yang kuat, yang resilient, yang tidak mudah surut ke belakang dan tidak mudah patah apabila dihujat, dimaki, dibully dan yang semisalnya. Karena inilah pilar yang akan membangun ibadah, dan apabila ibadah itu tegak dan Allah terima, maka juga akan mempengaruhi jiwa, ya, orang yang beribadah tersebut. Nah, ya wallahu taala alam bisawab, ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya yang akan berbicara tentang bab at-tawakkul atau bab bertawakal kepada Allah. Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk. Setahu saya jika anak meninggal sebelum balik akan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya di akhirat nanti. Ya, jadi sebenarnya anak itu masuk surga dan bisa, ya, dan bisa, eee, memberikan syafaat, ya, bantuan, menyeret orang tuanya ke dalam surga. Dengan syarat orang tuanya adalah orang yang mentauhidkan Allah, tidak jatuh kepada kesyirikan, dan orang tuanya ridho, rela ketika anaknya itu wafat atau meninggal dunia. Tidak malah murka, tidak malah marah-marah, ya, tidak menerima takdir Allah. Itu syaratnya, ya. Dari pengalaman pribadi, ada teman saya yang kesehariannya pelaku riba dan secara zahir tidak taat kepada Allah. Qadarullah anaknya meninggal. Apakah ini memang rahmat Allah kepada hambanya atau ujian untuk teman saya ini? Ya intinya, ya, anak itu ujian, dan ketika Allah mengambil itu juga ujian yang besar. Maka akan tampak bagaimana dia menghadapinya, ya. Kalau misalnya dia ridho, dia ikhlas dengan kepergian anaknya dan dia meyakini bahwasanya kepergian anaknya ini, ya, itu adalah, ketentuan dari Allah yang baik baginya, ya. Kemudian dia menerima dengan apa ya, dengan keikhlasan, maka insya Allah itu bisa menjadi kebaikan untuk dirinya. Ya meskipun dia pelaku maksiat, ya, karena semua bentuk kemaksiatan itu tahta masyiatillah, itu berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Apabila Allah ingin adab, maka Allah akan adab, ya. Nah, namun yang paling penting dari itu adalah ketika seseorang itu dia benar-benar, ya, benar-benar apa namanya, apa, ada yang jatuh. Nah, jika jika orang itu dia benar-benar, ya, eee, yakin akan ketentuan Allah, ikhlas atas semua apa yang Allah putuskan untuk dirinya, maka dia pun juga harus istislam, tunduk atas syariat-syariat Allah. Ketika Allah mengharamkan riba, maka, ya, konsekuensinya adalah dia meninggalkan riba. Kecuali apabila dia jahil, ya, mungkin dia belum tahu tentang apa yang dia lakukan itu riba, ya. Sehingga mungkin, ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab hidayah bagi orang tersebut. Nah, jadi kita nggak bisa, ya,
langsung membangun asumsi, apalagi berspekulasi, "Oh, ini orang ini anaknya meninggal dunia pasti akan mendapatkan kebaikan." Belum tentu, ya. Bisa jadi kebaikan itu hanya untuk sang anak saja. Dia tidak tumbuh di atas lingkungan yang buruk, ya. Sehingga Allah selamatkan dengan Allah wafatkan dan Allah tempatkan di dalam surga, ya. Dan bisa jadi itu adalah, eee, apa ya namanya, adalah bentuk hukuman dari Allah untuk orang tua tersebut, ya. Ya misalnya dia ndak terima dengan ketentuan Allah, dia malah marah-marah, ya, "Kenapa engkau ambil anakku ya Allah?" Misalnya seperti itu ya. Maka ya sebagaimana kita tahu ya hadis-hadis Nabi tentang masalah orang-orang yang mati, dikatakan mati syahid ya syuhada, misalnya orang yang berperang di jalan Allah, itu ternyata belum tentu dia benar-benar mati syahid. Karena bisa jadi ada tendensi-tendensi atau niat-niat yang lain. Misalnya niat kesukuan, tendensi sentimen kesukuan, atau misalnya ketika orang meninggal dunia, ya ibu-ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan misalnya, itu juga dicatat sebagai syahid. Ya, tapi ternyata tidak semuanya demikian, karena ternyata ada ya perempuan-perempuan yang kafir ya, perempuan yang non muslim misalnya. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan melahirkan, bukan artinya dia syahid, ya kan? Atau juga misalnya orang yang meninggal dunia terkena apa namanya, reruntuhan misalnya, ya. Nah, itu juga dikatakan secara umum syahid, ya, tapi kita nggak bisa mengatakan misalnya ada orang kena, gempa ya, kemudian mati di bawah reruntuhan, sementara orang ini adalah orang yang kita tahu nggak pernah sholat, bahkan banyak melakukan melakukan maksiat, ya, maka kemudian kita katakan syahid. Ya nggak boleh, ya, tapi kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan, nah itu boleh. Nah, ketika hubungan saya sedang marah dan merajuk kepada pasangan, sikap anak menjadi kalem dan Masya Allah baik sekali. Namun, jika saya sudah baikkan dengan pasangan, sikap anak berubah jadi ngeselin. Apakah ini wajar, Ustaz? Mhm. Nah, jadi ya ini suatu hal yang sebenarnya perlu untuk kita coba cari tahu ya. Kenapa sih anak ini ketika misalnya kita lagi, berantem sama pasangan ya, namanya keluarga kan pasti ada kondisi berantem ya. Mungkin si anak ini merasa ada suatu hal yang membuat dia insecure, dia tidak nyaman. Dia nggak kepengen nih orang tuanya berantem. Nah, di antara caranya dia adalah dia bersikap baik, bersikap manis ya. Supaya apa? Supaya orang tuanya nggak berantem. Masya Allah, ini berarti anak yang luar biasa. Tapi ternyata ketika kita sudah baik ya, ini ternyata dia berulah gitu kan, ya. Kemudian dia bikin hal-hal yang membuat kita kesel gitu kan. Kenapa? Karena anak itu intinya ingin mencari perhatian dari orang tuanya. Ya, maka berikan perhatian yang selayaknya ya pada anak kita tersebut. Dan kemudian kita bangun mindset ya. Jangan kita anggap anak itu melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, tiba-tiba langsung kita anggap dia tuh ngeselin. Karena ngeselin ini harus jelas ini seperti apa. Misal contoh nih, ya anak nggak mau nurut apa kepada kita, ya. Tapi ketika kita lagi ada masalah sama suami, dia nurut banget. Kemudian ketika kita sudah baikan sama suami, tiba-tiba dia nggak nurut ya. Ya. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang sebenarnya dia tuh ingin mencari mencari perhatian ya, dari kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang ya kita nggak perlu terlalu khawatir ya, dan kita kita berusaha untuk belajar belajar agar kita bisa, menjaga ya hubungan kita dengan pasangan kita, meskipun ada konflik bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang dewasa, dan kita tidak berantem di depan anak kita karena itu dapat mempengaruhi dia. Ya, dan kemudian yang kedua adalah kita terus memberikan perhatian, ya, sesuai dengan kebutuhan anak, ya. Jadi kita juga perlu belajar untuk meregulasi emosi, nggak mudah kesel kepada anak, ya, karena itu anak-anak gitu loh. Jadi kalau mereka melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya membuat kita kesel, ya itu adalah bagian dari ujian yang kita perlu untuk belajar me regulasi emosi kita. Nah, seseorang yang dia ya diuji dengan anak-anaknya, yang seringkali bikin kesel, kemudian dia belajar untuk meregulasi emosinya, maka dia akan menjadi orang yang lebih dewasa. Dia akan menjadi orang yang lebih tangguh, orang yang lebih kuat ya, insyaallah taala. Nah, mengenai kelanggengan amal yang Anda rasakan ketika melakukan amalan sunnah secara kontinu setelah lama berlangsung, Anda merasakan biasa-biasa saja. Tidak seperti ketika awal-awal merasakan berat atau merasakan senang.
ketika berhasil melakukannya. Kadang terbesit untuk berhenti sesaat agar amal lebih beruh, namun ana pun nggak bisa melepaskannya, ana khawatir malah melepaskannya selama-lamanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya karena manusia itu memang punya sifat bosan, dan sesuatu yang dikerjakan terus berulang-ulang dan sering, itu memang akan cenderung, hilang ya, atau berkurang ya sensitivitasnya. Contoh misalnya ya, orang yang baru pertama kali umroh di tanah suci itu bisa nangis ngejar-ngejar ketika dia di depan Ka'bah. Tapi bagi mutawif ya atau orang yang hampir setiap bulan, bahkan sebulan 2 kali bawa jamaah umroh, ya itu semakin sering itu dia akan semakin kurang sensitivitasnya ya. Nangisnya udah nggak begitu ngejar lagi gitu loh ya. Nah oleh karenanya makanya di sini, yang dilihat itu bukan kuantitas amal ya, tapi kualitas amal dan bagaimana me-maintain amalan tersebut. Karena inti daripada amalan itu sebenarnya bukan pada zohirnya, tapi pada Eee, roh dari amalan tersebut, itu sejauh mana kita menjiwai amalan tersebut dan kemudian amalan itu memberikan pengaruh untuk diri kita. Misal contoh nih, ya, kita seringkali puasa Senin Kamis ya. Di awal puasa Senin Kamis ya, mungkin karena berat, lapar dan seterusnya ya, lebih banyak ujiannya, kita tuh kayak kayak merasa lebih khusyuk, kita merasa lebih tenang. Tapi setelah udah berjalan, ya tubuh kita udah beradaptasi. Ya, maka puasa itu kayak udah menjadi sebuah kebiasaan saja, adat gitu loh. Jadi kayak seakan-akan sudah mulai berkurang nilai ibadahnya. Nah, dalam hal ini maka ya yang kita fokuskan bukan puasanya, tapi bagaimana kita ya hati kita gitu loh. Amal-amal hati kita, amalan hati kita. Itu yang paling penting ya. Karena yang namanya manusia pasti bisa bosen ya. Apalagi kalau itu amalan yang selalu sering dikerjakan. Jadi maintain hati untuk terus apa ya namanya, istilahnya niat itu pun juga bisa berubah-ubah. Iman juga yazidu wa yankus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan iman itu akan cenderung bertambah ketika kita berada di ketaatan dan akan cenderung menurun apabila kita melakukan kemaksiatan. Nah, karenanya ya kuncinya adalah ketika kita mendapatkan nikmat banyak bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan ujian kita bersabar dan ketika kita berbuat salah kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di antara cara kita maintain ya agar bisa istiqomah ya, adalah ya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, terus belajar, kemudian terus bermajelis, bermujalasah dengan orang-orang soleh, ya dengan teman-teman yang selalu mengingatkan tentang akhirat ya. Ya. Nah, dan kita nggak bisa terus-terusan dalam keadaan yang sama, ya. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hamdalah, suatu ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qad nafaqa Hamdalah." Wahai Rasulullah, sungguh Hamdalah telah berbuat nifak. Kenapa demikian? Karena ketika kami sedang berada dengan Anda, di dekat Anda, seakan-akan surga dan neraka itu tampak di hadapan kami. Tapi ketika kami pulang, bertemu dengan keluarga-keluarga kami, maka yang paling banyak lupa, lalai. Ya, artinya beda antara kondisi ketika bersua dengan Nabi dengan ketika jauh dari Nabi. Itu suatu hal yang sangat manusiawi sekali. Kemudian apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, "Ya hamdalah sa'atan sa'atan." Ya sa'atan sa'atan, ada waktunya, ada waktunya, ada saatnya, ada saatnya. Ya. Jadi kayak misalnya ketika kita belajar, namanya belajar mesti akan ada waktu liburnya. Ya akan ada waktu libur. Nah, namun tidak dengan ibadah kayak sholat ya. Sholat tentunya nggak ada waktu libur ya. Kecuali wanita, ya wanita memang ada waktu mereka nggak boleh sholat ya. Ya. Wa ala kulli hal adalah ya di sini pentingnya kita untuk bisa maintain hati kita ya. Kemudian juga kita juga perlu untuk ngatur waktu, kemudian memperhatikan fisik kita dan bolehlah kita sesekali beristirahat ya. Kemudian kita jalan-jalan dengan keluarga, itu boleh ya. Dalam rangka untuk apa, ibaratnya itu charging gitu kan. Nah, wallahu a'lam shawab. Ustaz, teman kakak anak kena sihir sehingga tatapannya kosong dan tidak bisa berkomunikasi seperti biasa. Lalu bagaimana solusi syariat mengatasi sihir ini Ustaz? Ya harus diruqyah. Ya dia harus diruqyah. Lalu kemudian juga berusaha untuk mencari ya buhul-buhul sihir tadi, kalau dia memang kena sihir ya. Nah, namun kita perlu pastikan dulu dia kena sihir beneran atau tidak gitu kan. Karenanya
Ya, untuk memastikan dia kena sihir atau tidak, maka ditempuh 2 jalan. Pertama, jalan kita cari kita cari orang yang berpengalaman dan itu juga orang yang punya ilmu yang syar'i tentang masalah ruqyah, kemudian memintanya untuk meruqyah. Yang kedua adalah melalui, jalan sebab kauni ya, kita, berkonsultasi kepada seorang psikolog atau psikiater untuk melihat, bagaimana kondisi dia sebenarnya, gitu kan. Karena untuk memastikan sihir itu nggak bisa sembarangan, ya. Nah, mungkin terakhir ini ya, anak-anak mondok sekarang kelas 1 MA, keagamaan, mau naik kelas 2. Tidak ada jurusan umum di pondoknya, namun anak ingin kuliah umum. Anak nggak masalah sudah mondok ambil kuliah umum, namun anak merasa tidak bisa berkompetisi masuk PTN karena di pondok tidak, terlalu fokus ya. Ini kok pertanyaannya kayaknya tidak asing ya, dengan pelajaran umum. Mohon nasihatnya Ustadz. Anak berpikir kalau di tengah jalan mengeluarkan anak dari pondok menjadi setengah-setengah dalam memberikan pendidikan agama. Mengenai bakatnya, anak kurang mengetahui secara spesifik, hanya waktu kecil memang suka menggambar dan berpikir kritis. Ini kok pertanyaannya sama persis dengan pertanyaan yang sudah pernah saya jawab ya. Nah, ya jadi intinya adalah ya, eee, namanya manusia, manusia itu tentu punya minat, punya bakat, punya keinginan, punya kemauan ya. Karenanya anak itu jangan dipaksa mengikuti keinginan dan kemauan orang tuanya. Dan orang tua hendaknya mengarahkan mengarahkan anak juga sesuai dengan, bakatnya dia, minatnya dia. Karena tidak semua manusia itu harus dijadikan seorang ustadz, seorang ulama. Ya, karena Allah ketika menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, itu ada yang Allah berikan kemampuan, misalnya dia memiliki kelebihan dalam hal ilmu logika matematika, dalam hal ilmu bahasanya, dalam hal ilmu arsiteknya, dalam hal ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya. Karena yang paling wajib bagi kita adalah mendidik akidah yang benar, mengajarkan manhaj yang yang lurus, akhlak yang mulia, yaitu yang paling utama. Adapun nanti nanti dia mau menjadi apa, arahnya kemana, selama itu bermaslahat, ya maka itu tidak masalah gitu kan. Nah, jadi ketika Anda memondokkan anak, itu juga dilihat itu, sebenarnya, tujuannya apa gitu kan. Lalu kemudian apa sih sebenarnya yang hendak diraih atau digapai oleh anak kita. Karena ya belajar hadis, ya, belajar hadis, apalagi perangkat-perangkat hadis, itu tidak wajib, ya, tapi tentu memiliki keutamaan, ya. Artinya apabila seseorang dia tidak belajar perangkat-perangkat hadis ya, misal ilmu mustalahul hadits dan lain sebagainya, maka dia nggak berdosa. Tapi ketika dia mempelajari maka dia punya keutamaan dalam hal ini. Nah, bahkan di tengah kalangan ulama sendiri pun juga ada spesialisasinya. Karena tiap orang punya, spesialisasi masing-masing. Ada ulama atau ustadz yang memang dia punya spesialisasi di dalam masalah fikih, dalam masalah muamalat, di dalam masalah akidah, di dalam masalah hadis, ya dan seterusnya. Artinya di dalam lingkup ya, para ulama dan ustadz saja sudah ada spesialisasinya, ya. Nah, maka juga demikian dengan anak kita gitu loh. Jadi sebenarnya yang kita inginkan apa dari anak kita dan kita juga perlu untuk mendengarkan anak kita. Makanya kita ajak dia ngobrol, diskusi, kita dengarkan pendapatnya dia, kita dengarkan, keinginan dia. Memang benar tidak semua keinginan anak bisa kita penuhi dan harus kita penuhi, memang benar. Ya, tapi suatu hal yang tidak salah ketika kita mendengarkan kemauan mereka, keinginan kita untuk menjadi apa pertimbangan kita. Ya, untuk mencari yang paling bermaslahat untuk anak kita gitu loh. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang apa namanya perlu untuk kita lakukan yaitu kita ngajak ngobrol. Ya, kita dengarkan dia. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya kadang-kadang anak-anak dia tuh pengen masuk kuliah umum, masuk PTN, tapi ternyata masih clueless gitu loh. "Kamu mau masuk ke mana, Nak? Mau jurusan apa?" "Wah, pokoknya aku apa ini, Mi, pokoknya aku mau PTN, Mi, aku mau umum, Mi." Mungkin dia udah kayak kayak merasa dirinya sudah bosan dengan lingkungan pondok. Ada loh yang seperti ini. Nah, ini juga suatu hal yang patut menjadi concern kita juga gitu loh, ya. Berarti tujuan dia untuk masuk PTN itu hanya untuk meninggalkan lingkungan pondok, ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga, "Kamu itu ngapain gini kan pondok kan bagus ya." Karena dia yang merasakan, karena ya kita perlu ajak dia bincang-bincang, bicara, dengarkan keluhan-keluhan dia, ya. Apa sih yang menjadi masalah dia atau keluhan dia ketika mondok? Dengarkan. Nah, kemudian baru dari situ kita bisa mencari titik masalahnya dan bisa kita arahkan.
soalnya Mi aku di pondok juga gitu-gitu aja Mi, ya. Misalnya dia ceritain kalau di pondok itu ya sama aja kawan-kawannya juga banyak yang bermaksiat, banyak berbohong gitu kan. Nah, jadi dia kadang-kadang punya pandangan seperti itu. Jadi tinggal kita dengarkan dan kita arahkan, "Iya Nak, karena memang dimanapun tetap akan ada orang-orang yang berbuat buruk. Tapi kamu tahu nggak, di perguruan tinggi umum itu malah ya, itu malah, keburukannya, lebih lebih dahsyat," atau yang semisalnya. Kemudian juga kadang-kadang ada anak kita tanya, "Kamu pengen kuliah di mana?" Kalau kamu mau masuk, PTU misalnya, perguruan tinggi umum, dia bingung. Kadang-kadang dia cuman ikut-ikutan temennya, ya, atau yang pokoknya cari tahu dulu gitu loh, kenapa dia ingin pindah. Maka ini harus dengan cara komunikasi yang baik, ngobrol sama anak, gitu, ya. Dengarkan keinginan dia, kemauan dia, dengarkan pikiran-pikiran dia, kemudian validasi, jangan langsung kita tentang. Nah, baru kemudian kita berikan arahan yang logik, "Nak, kamu kalau sekarang pindah udah di pertengahan seperti ini Nak, kan sayang Nak." Ya, maksudnya, apa namanya, kita kasih dia pertimbangan-pertimbangan, ya. Insya Allah anak kalau diajak bicara, diberikan pertimbangan dengan cara baik ya, kita dengarkan dia, dia insya Allah juga akan bisa menerima kok. Ya asalkan kita ajak dia komunikasi dengan cara yang baik ya. Misalnya kita lihat dia punya kelebihan, ya, kalau kita lihat dia tuh punya kelebihan misalnya, dia punya bakat di dalam hal menggambar atau arsitektur ya, itu suatu hal yang tidak tidak aib dan tidak salah ketika kita fasilitasi ya. Asalkan tadi ya, asalkan tadi tidak sampai, meninggalkan yaitu belajar agama secara mutlak atau secara totalitas, ya. Nah, ya wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan hingga menjelang siang hari ini, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.